Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihil muntada, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, rahmatullahi alaikum. Kalau kita bicara jejak sejarah, maka akan kita dapati bahwasanya di Nusantara ini ada banyak jejak, mulai dari animisme, kemudian ada jejak Majapahit selama 207 tahun hidup di Nusantara. Terus juga ada jejak Kesultanan Islam, yang ini tidak sebentar juga. Kalau kita lihat ada 443 tahun dengan 95 kerajaan ada di Nusantara ini. Setelah masa Kesultanan Islam ada jejak penjajah, mulai Portugis, Belanda, Jepang, itu 433 tahun. Dan kemudian Indonesia ini berusia 75 tahun. Oleh sebab itu, maka ketika kita bicara khilafah, jejaknya itu ada sebetulnya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kewajiban khilafah itu bukan karena ada jejaknya atau tidak. Oleh sebab itu kayak Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli. Kewajiban tegaknya imamah atau khilafah itu didasari oleh syara', bukan oleh akal, apalagi oleh sejarah. Sehingga ketika orang mempermasalahkan sejarah ada atau tidak, sebetulnya kewajiban ini tetaplah sebuah kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadratul muhtaramin, rahmatullahi alaikum. Sedangkan kami di Kalimantan sendiri, kalau kita lihat sejarah juga, sejarah Islam itu ada 14 kerajaan dan 10 kesultanan. Kesultanan Islam di Kalimantan. Dan ini juga menjadi jejak bahwasanya syariat itu pernah diterapkan di bumi Kalimantan. Jejak ini bisa langsung, bisa juga tidak. Seperti misalnya apa yang terjadi di Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar itu awalnya yang masuk Islam adalah Pangeran Samudra dalam buku Hikayat Banjar. Pangeran Samudra masuk Islam, kemudian hubungannya dengan Demak. Demak ini yang kemudian mengutus Khatib Jayyan untuk mengajari Islam di bumi Banjar ini. Kemudian juga Pangeran Samudra ini kemudian mendapatkan gelar Sultan Suryansyah. Jadi ini jejak mana kalau bukan jejak dari kekhilafahan, karena beliau itu kemudian pernah ke Makkah mendapatkan gelar ini dari Syarif Makkah. Diceritakan juga oleh Sultan Khairul Saleh bahwasanya beliau juga ke Turki. Hadratul muhtaramin rahmatullahi alaikum, ini bicara tentang jejak sejarah. Kemudian bahwasanya jejak ini kita juga tidak hanya menjadi satu yang membuktikan perjuangan ini bukan sesuatu yang utopis karena pernah ada. Tetapi sejarah ini juga perlu kita perhatikan, ini sebagai pelajaran bagi kita untuk kita ambil iktibar. Baik itu pelajaran yang buruk maupun yang baik. Allah katakan qul siru fil ard tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Mendustakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran sejarah yang buruk sekalipun hendaknya kita ambil pelajaran. Mana sejarah itu yang akan memberikan kebaikan kepada umat ini untuk melangkah ke depan. La yusliha akhir hadhil ummah, kata Imam Malik, tidak akan bisa diperbaiki umat akhir zaman ini illa bima sulha bihi awwaluha, atau illa bima aslaha bihi awwalaha, kecuali dengan apa yang bisa digunakan untuk memperbaiki umat ini pada awalnya.
Hanya dengan Islam, dengan syariat Islam yang itu bisa diterapkan secara sempurna dengan khilafah Islam, maka Islam itu akan menjadikan kehidupan ini kembali kepada kemuliaannya. Khalifah Umar mengatakan, inna kunna adzalla qaumin. Dulu kami adalah umat yang hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Maka Allah kemudian memuliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izzah bighairi ma a'azzanallah, bighairi ma a'azzanallahu bih azallanallah. Selama kita justru mencari kemuliaan dengan selain apa yang telah Allah muliakan kita, maka justru Allah akan menghinakan kita. Sejarah telah memberikan bukti kepada kita, masa penjajahan itu tidak masa Islam. Masa sebelum Kesultanan Islam itu masyarakat berkasta-kasta. Masa sekarang ini masyarakat juga berada di dalam banyak yang sakit jiwa. Lebih dari 27 juta masyarakat Indonesia sebelum corona itu terkena gangguan kesehatan mental. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh peradaban dunia yang tidak memakai Islam. Di Amerika, di Eropa, dan di negeri-negeri yang lainnya. Kurang lebih keadaannya. Tinggal kita sebagai kaum muslimin, dan juga ini tugas para ulama sekalian, untuk menjelaskan. Inilah jalan yang kita berdoa di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Untuk dapat tahu jalan yang lurus, Allah tunjukkan kita harus belajar dua jalan. Pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Secara tidak langsung kita diminta untuk mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang yang taat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni bi ta'atika wa ibadatik, jalan orang-orang yang mentaati engkau dan beribadah kepada engkau. Yang kedua, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberi contoh ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai, walau dhalin, dan juga jalan orang yang sesat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan. Tugas kita menjelaskan masa lalu, mengambil pelajaran dari masa sekarang, dan kita melangkah dengan pelajaran dari masa lalu dan masa sekarang ini untuk melangkah menatap jauh ke depan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.